Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, melingkupi setiap kami, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, Tuhan. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan menolong setiap kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kasih hadirat-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu penuh Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami dijamah Tuhan, dan kami bersyukur, Yesus. Kami berseru, panggil nama-Mu Tuhan, kami panggil nama-Mu, Yesus. Shikiralabaya rabaya ralabaya hidiralamaya yaralabaya sandaya ralabaya hidirabaya shikiramaya ralabaya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di mana saat ini sedang berada. Jumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar dalam hidup kami. Kami boleh berjumpa dalam Saat Teduh pagi hari ini. Kami yakin biar hari ini kami benar-benar diarahkan, kami benar-benar dipimpin oleh kuasa-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, bahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, pimpin kami, biar kuat kuasa Roh Kudus menolong, menopang setiap pribadi kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, selama kita hidup sebagai manusia, kita tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang bergantung satu dengan yang lain. Dan bagi hari ini juga kita akan belajar sama-sama, yaitu hidup saling berketergantungan. Berketergantungan satu dengan yang lain. Dengan cara seperti apa? Dengan cara membangun komunitas. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita ada namanya komunitas yang dibangun di gereja kita, baik yaitu CG atau Connect Group. Ada CG Family, Pro-M, Youth, dan Teens, dan juga akan dibentuk lagi CG Kids. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kita membangun komunitas ini bukan hal yang mudah tentunya, tapi kita sama-sama belajar untuk membangun komunitas. Seperti saya katakan tadi bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin membangun sebuah komunitas? Hal yang pertama yang diperlukan dalam kita membangun komunitas adalah
kejujuran. Karena kalau tidak ada kejujuran, saya yakin dan percaya komunitas itu akan perlahan-lahan tidak akan bertahan cukup lama. Bukan berarti kita bebas untuk mengatakan apapun yang kita mau, tetapi kita harus memikirkan hal-hal yang lain. Kita harus berbicara dengan menggunakan hikmat dan tidak menimbulkan luka abadi antara rekan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, yang menyedihkan adalah ribuan persekutuan telah hancur karena tidak adanya kejujuran. Jadi untuk membangun sebuah komunitas atau membangun CG yang sehat dibutuhkan yang namanya kejujuran. Yang kedua, untuk membangun sebuah CG yang sehat juga memerlukan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah pelumas yang melancarkan atau melembutkan hubungan. Dan Alkitab berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena kita harus mengenakan kerendahan hati sebagai pakaian bagi kita jika kita ingin membangun komunitas CG yang sehat. Yang berikutnya adalah sikap hormat. Menghormati berarti dalam hal ini yaitu menghormati atau menghargai perasaan orang lain, menghormati juga perbedaan satu dengan yang lain, dan juga sabar terhadap orang lain. Yang mungkin orang itu terlalu menjengkelkan buat kita dalam komunitas kita, tapi kita harus belajar sabar. Karena ketika kita membentuk CG atau komunitas yang dalam diri kita, entah dimanapun kita akan membangun komunitas, akan ada orang-orang dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga latar belakang keluarga yang berbeda tentunya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ingin membangun komunitas yang sehat, yang berikutnya adalah membutuhkan kemampuan untuk memegang rahasia. Karena manusia adalah pribadi yang ingin diterima. Ketika seseorang menceritakan perasaannya, ketika seseorang menceritakan pergumulan, persoalannya kepada seseorang, tentu dia sudah yakin bahwa orang ini dapat dipercaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah memerlukan frekuensi atau komunikasi yang terus-menerus. Jadi ada namanya komunikasi ketika kita hendak membangun CG atau komunitas yang sehat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada 9 karakteristik yang sesuai dengan Alkitab yang saya yakin dapat mengarahkan kita. Bukan hanya untuk di CG, tapi di mana saja ketika kita ingin membangun komunitas dengan keluarga kita, dengan lingkungan sekitar kita. Hal yang pertama yang ketika kita ingin membangun persekutuan yang sesuai dengan Alkitab ajarkan. Yang pertama adalah kita harus bisa berbagi perasaan kita yang sebenarnya. Kita harus bisa membagikan perasaan kita yang sebenarnya. Yang kedua, saling memberikan dorongan atau dukungan. Kita harus saling memberikan dorongan dan dukungan bagi rekan-rekan atau saudara-saudara di sekitar kita ketika kita ingin membangun komunitas yang sehat. Yang ketiga, saling mengampuni atau harus memiliki belas kasihan. Harus memiliki yang namanya belas kasihan. Yang berikutnya, yang keempat adalah harus menyatakan kebenaran dalam kasih, yaitu kejujuran. Kita harus bisa menegur atau kita harus bisa mengatakan hal yang sebenarnya kepada rekan, teman, sahabat kita, apa yang kita rasakan, tentu dengan menghormati perasaan dia juga. Yang berikutnya, yang kelima, mengakui kelemahan atau mengakui kerendahan, memiliki kerendahan hati. Bisa contohnya meminta maaf mungkin. Itu salah satu wujud kita merendahkan atau memiliki kerendahan hati. Yang keenam adalah menghargai perbedaan etika atau kesopanan, memiliki etika dan kesopanan, menghargai perbedaan. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kita ingin berkomunitas,
tentu komunitas kita dari latar belakang keluarga, suku, bahasa yang berbeda. Jadi kita harus belajar menghargai perbedaan. Yang berikutnya, tidak menggosip atau mampu menjaga rahasia. Jangan sampai kita menceritakan rahasia seseorang kepada orang lain dan akhirnya orang semakin banyak tahu tentang pribadi dia dan akhirnya dia kecewa. Yang berikutnya, saling mendukung, memiliki rasa simpati. Memiliki rasa simpati atau senasib sepenanggungan. Kita mampu menanggung perasaan, menanggung beban bersama dengan anggota, rekan, atau keluarga kita di dalam membangun komunitas. Yang terakhir, jadikan kelompok kita sebagai prioritas. Tentu bukan prioritas sebagai melebihi keluarga kita dan prioritas kita dengan Tuhan. Tapi kita menjadikan prioritas membangun dengan cara membangun komunikasi dengan anggota, rekan, komunitas yang akan kita bangun nanti. Saya percaya biar hari ini kita belajar bersama-sama membangun komunitas yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di sini katakan mereka saling memecahkan roti dan berdoa, saling mendukung satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya percaya biar pagi hari ini kita belajar memiliki komunitas yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami belajar bagaimana memiliki komunitas yang sehat, bagaimana cara membangun komunitas yang sehat, entah di gereja, entah di lingkungan sekitar kami, entah di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tempat kerja kami, bahkan di tempat usaha kami. Mampukan kami, ajarkan kami untuk saling merendahkan diri, menjaga kerahasiaan, jujur satu dengan yang lain Tuhan, sehingga kami memiliki komunitas yang sehat, yang benar-benar Tuhan izinkan, dan Tuhan kami percaya biarlah melalui komunitas yang kami bangun Tuhan, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.